Konnichiwa mina. What's up, you know, welcome back game with me, Zivanya in here. Oke teman-teman, jadi konten kali ini akan sedikit berbeda karena mungkin kalian semua yang udah ngikutin gue dari awal, yang udah subscribe gue dari awal, kalian pasti tahu kalau misalnya di channel YouTube gue ini nggak cuma konten yang kayak sketsa komedi, game atau react. Jadi di channel gue ini random konten, tapi nggak random banget. Jadi kontennya itu cuma sketsa komedi, reaction, apapun itu, game, dan juga anime. Yang kita bakal bahas ini adalah berhubungan sama anime. Tapi jangan di keep dulu atau jangan di pause dulu, karena ini penting banget. Pasti buat kalian semua bocil-bocil atau yang udah seumuran gue yang kelahiran 90-an, yang mau 98, 99, atau 97, 90, pokoknya tahun 90-an pasti kalian semua tahu banget anime Naruto, bener nggak? Jadi buat kalian juga yang mungkin baru subscribe gue terus bilang kok tiba-tiba jadi konten anime, kalian bisa lihat di konten gue sebelum-sebelumnya. Kalau misalnya gue tuh bikin konten anime juga, cuma nggak sering karena pertama susah cari lawan mainnya dan juga susah buat mikir materinya. Jadi yang gue mau bahas sekarang itu adalah, mungkin dari kalian semua udah pada tahu tentang spoiler manga Naruto yang chapter 51. Ya, kalau buat kalian semua udah tahu, pasti kalian semua kaget dan pasti nggak terima banget. Apalagi Naruto ini merupakan karakter yang benar-benar semua orang tahu, yang benar-benar legenda banget di dunia anime ya. Maksudnya kayak karakter yang benar-benar mencolok banget, yang orang kalau misalnya ngelihat mukanya udah tahu kok itu Naruto. Tapi di chapter 51 ini gue ada rasa sedikit kecewa sama Masashi Kishimoto. Dan gue nggak tahu ini bakal jadi gimana, karena ini kan masih apa ya, masih kayak jadi pertanyaan besar gitu ya. Jadi gue kasih tau dulu sedikit buat kalian semua yang nggak tahu Naruto. Naruto itu tuh seorang shinobi yang merupakan anak dari Hokage keempat, Minato Namikaze, sama ibunya Kushina. Dan Naruto ini dari kecil udah yatim piatu. Jadi kayak itu gak punya bapak sama ibu, karena bapak ibunya itu meninggal saat bapak ibunya itu nyelamatin si Naruto ini dari Kyuubi Echo 9, dan akhirnya disegel Kyuubi-nya masuk ke dalam tubuh Naruto, cakranya dan setengah cakranya dimasukin ke tubuh Minato gitu. Jadi buat kalian yang ngikutin pasti kalian tahu. Singkat ceritanya aja, Naruto ini anime yang paling laris pada masanya, tapi bukan di Naruto pas kecilnya. Naruto pas kecil tuh penontonnya masih nggak terlalu banyak ya, penontonnya itu masih nggak terlalu kayak excited banget nonton Naruto. Tapi begitu masuk di Naruto Shippuden atau yang pas bagian Naruto Sasuke jadi ninja pelarian, mungkin di situ udah mulai bagian seru. Karena menurut gua bagian serunya itu Naruto emang udah dari awal udah seru. Tapi buat kalian semua mungkin dari pas Sasuke jadi ninja pelarian, tapi intinya gua nonton Naruto dari awal sampai akhir, dari Naruto masih kecil sampai Naruto Shippuden itu gua nonton episode 1 sampai 500. Jadi intinya gue nonton, tadi gue iseng buka TikTok dan gue nyesel, jujur gue nyesel gue buka TikTok karena gue tiba-tiba nemu akun Ikram yang masuk di timeline atau di FYP ya, yang kalau kata orang TikTok bilang. Dan dia ngebahas tentang Naruto. Emang kayaknya Ikram nih suka banget sama anime, atau emang dia anak anime, gue nggak tahu karena gue nggak ngikutin dia, maksudnya nggak ngikutin dia, baru ngikutin dia tadi pas dia bahas anime. Karena semua akun TikTok yang ngebahas anime pasti gue ikutin, follow. Cuma sedihnya pas gue liat spoilernya, dia ada kata-kata di komik itu yang bilang kalau Naruto itu mungkin mati. Pasti kan kalian semua nggak siap gitu ya. Maksudnya kayak gue sendiri, gue sampai komen di akun yang ngepost itu semua, kayak di Twitter gue bilang gue belum siap buat Naruto mati. Kenapa? Karena ini karakter favorit loh, favorit sejuta umat anjir, masih sejuta umat anime gitu, sejuta umat pencinta Naruto. Pasti banyak kan yang suka Naruto dan dia harus mati gitu. Kayak kenapa secepat itu anjir? Maksudnya kayak ya gue tahu udah berbelas-belas tahun gue nonton Naruto, cuma kan ini Naruto yang bagian jadi Hokage kan jarang banget kesut, masih jarang banget kita tahu ceritanya tentang dia jadi Hokage ini, dia ngapain aja, dan dia harus mati. Nggak harus sih, maksudnya kemungkinan mati kayak why gitu, kayak nggak siap. Gue nggak siap sama sekali. Cuma ini spoiler, emang ini agak spoiler dikit. Emang di situ dibilang kalau Naruto itu mungkin mati. Gue lihat dari Twitternya Dunia Boruto ID. Jadi di situ dia tuh bilang kalau misalnya Naruto membuka mode kekuatan baru, dan keren, mode kekuatan itu keren, tapi look like familiar karena mirip banget Jiraiya ya. Ketika Jiraiya mau meninggal gitu, ketika Jiraiya mau mati dibunuh sama Pain, sama muridnya sendiri. Cuma ya sedih gitu, maksudnya udahlah. Intinya di sini dia bilang kalau misalnya Kurama kan dia lagi lawan si Isiki ya,
lawan siapa tuh yang masukin si Jiren tuh, Jigen apa Jiren gitu ya, yang lagi ngerasukin dia tuh salah satu Otsuki yang ngerasukin si Jiren apa Jigen gitu namanya lupa. Dan Naruto tuh lagi terlibat pertarungan, Boruto sama Sasuke tuh lagi terlibat pertarungan sama mereka. Dan ada satu scene atau satu momen dimana Naruto tuh kayak harus ngeluarin kekuatan baru gitu ya. Dan di situ Kurama tuh ngomong, Naruto, kau mungkin mati setelah menggunakan kekuatan ini. Tapi Naruto yang ngomong, aku memiliki kesadaran ini. Sejak hari aku ingin menjadi Hokage untuk melindungi penduduk desa ini. Jadi dia emang udah siap nanggung resiko semua yang terjadi sama dia untuk melindungi desa. Kayak yang kita tahu di Boruto, emang Naruto tuh kerja mati-matian buat melindungi desa, karena menurut dia desa adalah keluarga dia juga. Karena emang impian Naruto dari dulu yang nggak pernah bosen gue denger ya, dia pengen jadi Hokage. Udah apapun yang dia lakuin, mau dia lagi mau ribut, mau dia lagi makan ramen, apa pokoknya dia ngomongin pasti dia mau jadi Hokage. Cuma gue pengen ngasih tahu penjelasannya berbeda gini loh. Kalau orang-orang yang lain menjelaskan kayak Naruto tuh pasti mati atau mereka nggak siap Naruto mati. Cuma di sini kan si Kuramanya tuh ngomong kalau Naruto itu mungkin mati setelah menggunakan kekuatan ini. Jadi mungkin Naruto mati itu bisa jadi dia nggak bisa jadi dia nggak jadi mati, bisa jadi dia emang harus mati. Cuma ya mudah-mudahan Masashi Kishimoto ini punya hati nurani yang baik, yang benar-benar sayang sama fans Naruto dan membuat ya udahlah Naruto nggak jadi dimatiin gitu, kayak ya dia harus membimbing Boruto lah gitu. Ya mudah-mudahan kayak gitu sih. Ini sedih asli. Mungkin juga bisa mati. Nah, kemungkinan dia mati ini antara, karena Boruto ini jujur yang di anime tuh agak rada membosankan, mungkin kalian setuju ya, benar banget. Jadi kayak cerita itu bukan kayak cerita shinobi, malah jadi kayak cerita tentang kehidupannya Boruto aja gitu. Masuk ke cerita shinobinya ya pas lagi lawan si Momoshiki ya, yang ada di movie itu cuma dimasukin lagi ke anime biasanya. Pas lagi mau Momoshiki sama yang lagi dia balik ke dunianya Naruto waktu kecil ya. Jadi emang serunya Boruto tuh pas ada Naruto, gue setuju banget. Dan paling yang terakhir ini yang dia memang serius menggunakan, lagi belajar Rasengan baru, kayak tadi gue baru nonton, dia habis belajar Rasengan baru dan dia udah bisa menghasilkan batu. Akhirnya dia harus disuruh lawan Jisoo lagi, yang katanya anggota geng yang segendut itu tuh, pokoknya yang ada di episode apa gitu, yang pas di gudang dia terakhir ribut yang nyelamatin si bocah orang kaya itu ya. Dan gue punya logika atau pendapat kenapa Masashi Kishimoto bisa jadi tetap menghidupkan Naruto, bisa jadi tetap bikin Naruto mati. Cuma kan di awal episode yang Boruto aja itu kan tuh Boruto udah dewasa tuh, dan di situ dia ngomong kalau misalnya si Kawaki bakal mengirim Boruto ke tempat ayahnya. Berarti tidak menutup kemungkinan kalau misalnya emang Naruto tuh bakal mati, karena mengirim ke tempat ayahnya bisa jadi ke tempat ayahnya yang udah mati gitu. Ya pasti otomatis kayak ayahnya itu udah mati, jadi dia dikirim, jadi dia dibunuh juga gitu. Kayak ya udahlah pokoknya intinya Naruto tuh mati di episode 1 itu. Ya gue nggak tahu juga ya, mungkin kalian punya pendapat lain. Cuma alasannya Masashi Kishimoto kalau emang bener-bener bikin Naruto mati, ya pertama kan anime juga belum masuk ke manga sama sekali, belum masuk ke episode manga sama sekali. Yang dari dia ketemu si Ao yang jadi Kara, dan dia belum ketemu si Jiraiya, klonnya Jiraiya, dan dia belum ketemu si Kawaki. Pokoknya banyak deh, itu belum masuk banget dia ini. Itu gue nggak tahu alasannya apa, karena Boruto ini kan bagian dari Naruto, jadi Naruto itu kan nggak ada season 1 season 2 gitu ya, jadi langsung kayak tamat gitu, lanjut ke Naruto dewasa. Dia jadi nggak ada season 1 season 2 gitu ya. Atau mungkin Boruto juga bakal dibikin kayak gitu, Boruto Shippuden. Gue juga nggak tahu nanti apakah ada Boruto Shippuden. Cuma yang jelas memang belum masuk ke manga sama sekali, belum masuk ke dia bisa gunain karma atau ceritanya bakal beda. Gue juga ngerti, yang mudah-mudahan ceritanya bakal beda yang sama di anime. Cuma yang anime videonya ini tuh memang membosankan banget, gue nggak bohong. Membosankan itu ketika cerita yang harusnya seorang shinobi lakuin tuh nggak dilakuin gitu. Kayak tim-timnya juga memang udah rada-rada gak asik gitu ngeliatnya. Beda lah sama kayak Naruto dulu ya. Gue nggak ngerti kan, apa karena kita udah terlanjur seneng nonton Naruto, atau alasan Masashi Kishimoto ini mungkin membuat Naruto mati, atau enggak itu ya. Pertama kalau misalnya dia membuat Naruto mati, dia pengen bener-bener ngangkat si Boruto ini, cerita bener-bener tentang si Boruto, ngehapus fans yang kayak ngeliat Boruto ini cuma dari Naruto-nya doang atau Sasuke-nya doang. Gue juga nggak tahu nih Sasuke bakal mati atau enggak, karena di spoiler itu gue cuma lihat sampai mode Kyuubi Naruto yang baru gitu ya. Mode Kyuubi Naruto yang baru bener-bener keren banget dia. Kayak kalian nonton God of High School nggak sih, yang animenya kayak si rubah ekor 9 juga tuh, si siapa sih namanya lupa, yang rivalnya si Jin Mori ini, aduh lupa gue namanya siapa, padahal gue paling seneng banget sama dia. Kayak itulah, jadi kayak gitu, mode itu kayak keren banget gitu. Cuma resikonya kata si Kurama, dia bisa mati kalau menggunakan mode ini. Jadi kesimpulan gue ya, si Masashi Kishimoto ini kalau memang bener bikin Naruto mati itu ya karena
Satu, dia pengen ngilangin penonton yang bener-bener nonton Boruto karena Naruto, atau mungkin dia pengen bikin Boruto ini bener-bener mandiri dan dia ngerasain yang namanya dia kehilangan seseorang yang disayangin, atau dia merasa dia harus berjuang sendirian gitu. Tapi kan di sini posisinya Hinata nggak ada cerita tentang Hinata mati, berarti mungkin dia akan ngerasain yang dimana dia nggak punya bapak dan dia nggak bisa diajarin oleh bapaknya lagi. Mungkin seperti itu, kayak cerita Naruto dulu, cuma Naruto lebih terpuruk kan, dia nggak punya orang tua, kedua orang tuanya. Nah mungkin itu pertama. Jadi kan emang jujur kalian semua pasti nonton Boruto itu karena pengen ngeliat Naruto-nya doang yang udah gede. Jujur gue juga sama, karena gue pengen ngeliat perkembangan Naruto. Ya Boruto seru, cuma kayak jutsu-jutsu yang dikeluarin barunya itu standar dan biasa aja gitu, kayak belum ada yang buat wow gitu. Kayak kecuali yang baru Rasengan yang bener-bener bentuknya kayak hampir sama kayak Rasengan Shuriken lah, cuma ya nggak bentuk Shuriken tapi bentuknya bulat biasa aja, cuma kayak lingkaran hollow gitu ngelingkarin Rasengan dia. Tapi ya oke, itu nggak apa-apa, itu seru, itu bagus ya menurut gue. Itu Rasengan baru, tapi ya masih kurang rating mungkin untuk ditonton. Dan alasan kedua, Kishimoto, masa sih Kishimoto ini bisa jadi nggak ngematiin Naruto? Karena view yang ditayangin Boruto itu rata-rata kan ada Naruto kan. Mungkin kalau misalnya dia berpikir untuk tetap menjadi trending lagi atau bisa memviralkan anime Boruto ini lagi, mungkin dia bisa mengambil opsi untuk tidak jadi mematikan Naruto. Jadi kan ini masih kemungkinan dia bisa mati, kata Kurama juga mungkin kamu bisa mati. Nah jadi kalau misalnya menurut pandangan gua si Naruto jadi mati ya seperti yang tadi, kalau Naruto nggak jadi mati ya itu mungkin si Masashi Kishimoto ini ingin tetap menjaga fans Naruto ini agar tetap bisa membaca manganya. Nggak tahu entah itu buat keuntungan atau apa, uang lah atau apa, gua nggak ngerti. Tapi yang jelas kita semua pasti berharap Naruto nggak mati sih. Dan dia juga mungkin takut kehilangan fans Naruto dan penonton Boruto jadi sedikit, karena banyak banget di komen tuh yang bilang gue stop nonton Boruto, gue stop ngikutin Boruto. Jadi kayak emang semua tuh tergantung Naruto yang di dalamnya gitu. Tapi kalau memang jadi mati ya seperti yang gue jelaskan tadi, mungkin Masashi Kishimoto ingin mengulang kembali keberuntungan dia yang udah dia ulang, yang pernah dia capai. Seperti Naruto ini, manga Naruto yang pernah dia buat, yang diangkat jadi anime. Atau mungkin dia tetap mempertahankan karakter yang sangat favorit ini untuk menambah atau mengundang views atau penonton-penonton atau pembaca-pembaca baru ke dalamnya. Jadi gue sih berharap emang Naruto jangan mati dulu. Karena gue gak mungkin tuh kayak Sasuke ngebiarin Naruto mati gitu kan. Pasti Sasuke ngelakuin apa gitu kan. Cuma Sasuke ini juga nurut banget sih sama si Naruto. Kayak waktu yang inget gak, yang waktu Momoshiki pertama kali menyerang Ujian Chunin, itu kan kayak Sasuke disuruh jagain si Boruto, jadi dia nurut gitu, dia pergi akhirnya, dan Naruto yang handle semuanya. Dan di situ gue juga ngira Naruto bakal mati, gue sedih banget anjir. Cuma mudah-mudahan di chapter 51 ini emang belum rilis di Indonesia, tapi pasti nggak lama lagi rilis, tinggal ditranslate aja maksudnya. Tinggal diubah ke bahasa Indonesia aja. Cuma ya kita udah dapat spoiler sedikit tentang pertanyaan gimana nih Naruto ini bakal mati atau enggak, karena masih ada kemungkinan dia bisa mati beneran, dia bisa hidup. Pasti gue berharap dia tetap hidup. Gimana kalau menurut kalian? Coba komen di bawah ya. Kalau gue sih berharap banget dia tetap hidup. Gue nggak bisa tanpa Naruto anjing. Oke, itu aja dari gue. Mungkin buat kalian semua ada yang punya pendapat lain, silahkan komen di bawah juga. Atau yang punya atau yang memang benar-benar kayak berpendapat udah bang Naruto mati aja lah, mungkin Boruto akan lebih seru. Coba komen di bawah kenapa bisa begitu. Chapter 51 ini bakal jadi kontroversi, sama bakal jadi para pencinta anime sih, apalagi fans Naruto, karena ini benar-benar kacau masa sih.